Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mimi Upi di channel YouTube King Rosa. Jangan lupa like, comment, and subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Terima kasih yang sudah melihat video saya. Eh, Hari ini saya mau cerita. Tadi pagi, bukan pagi sih ya, siang. Habis makan siang itu saya dibawa ke rumah majikan yang satunya. Majikanku itu rumahnya ada dua, di yang satu itu apartemennya kecil dan yang ini itu apartemennya gede kayak apartemen elit gitu loh. Yang satu lift itu satu pintu gitu, bukan bukan keluar lift terus banyak pintu-pintu kamar, pintu-pintu rumah maksudnya. Kalau yang ini itu pas buka lift itu cuma rumahnya majikan gitu. Jadi satu lift itu langsung pintu rumahnya majikan gitu. Dan masuk rumahnya juga kan harus pakai kartu juga. Jadi pakai kartu itu kita nggak mencet lift nggak. Jadi pakai kartu itu baru liftnya jalan. Kalau nggak ada kartu itu liftnya nggak bisa jalan. Bukan di apartemen yang pakai lift yang satu dua sampai berapa berapa eh, sampai ada yang 25 lantai atau apa. Enggak, kalau yang ini itu pakainya kartu kecil terus kita langsung eh, scan aja tuh di liftnya, nanti liftnya jalan sendiri ke lantai rumah majikan gitu. Dan biasa ini udah udah sekitar 2 bulan, kayaknya 2 bulan aku baru kesini lagi ya, soalnya di rumah sana juga repot terus kayaknya apa ya, majikan juga repot jadi nggak kepikiran buat bersihin rumah ini. Dan mungkin kemarin-kemarin itu anak-anak pada kesini, majikan juga kesini, aku di rumah yang satunya, makanya aku disuruh kesini beresin karena memang kemarin itu mereka pada kesini, nggak tahu kesini itu nginep atau nggak tahu juga ya. Cuma yang kemarin itu libur 2 hari sama 6 hari. eh Libur 2 hari itu nggak tahu kemana, tapi yang libur 6 hari itu kayaknya keluar kota buat jalan-jalan gitu. Mungkin yang 2 hari itu mereka pada kesini, aku nggak diajak, aku di rumah sana libur. Jadi kalau majikan keluar itu nggak ngajak aku itu mungkin karena memang anak-anak nggak perlu dijaga juga ya karena udah besar, jadi aku itu diliburkan jadi nggak kerja. Tapi aku terserah majikan sih, aku mau liburnya itu mau di rumah majikan apa keluar gitu. Entah jalan-jalan atau kemana atau ke kos-kosan gitu. Terserah sih, majikan nggak terlalu peduli sih mau kemana. Cuma yang jelas aku kalau libur ya di rumahnya majikan. Aku nggak punya kos-kosan juga ya. Kayaknya di rumah majikan itu lebih aman. Cari aman aja dulu. Terus kalau umpamanya kan jalan-jalan kita nggak tahu nasib ya, nasib kita di luar seperti apa. Di rumahnya majikan juga kan ada juga yang ketangkep gitu. Apalagi di luaran gitu kan, kita keluyuran ketemu sama teman-teman kita kan, biasanya ya kalau ketemu sama temen itu mulut kita itu kan ya gimana ya, kayak di jalan-jalan tuh kayak bercanda, ngobrol atau apa. Jadi kelihatan sekali kalau kita itu bukan orang sini. Apalagi kita kan lihat, biarpun kita pakai masker, pakai topi, tapi tetap kan kelihatan dengan mata kita. Mata kita itu kan eh, beda lah sama orang sini. Tahu sendiri orang sini kan matanya sitip-sitip ya. Tapi kita itu matanya lebih besar. Dan di kulit juga kan kita udah kelihatan ya kalau kulit kita itu lebih gelap dari mereka. Mereka itu putih-putih, kalau kita itu gelap. Terus aku kalau libur ya paling di rumahnya majikan, tiduran di kamar karena memang majikan ngasih satu kamar itu buat aku, istirahat aku, dan itu buat privasi aku juga. Biarpun banyak
barang-barangnya majikan di kamar aku, tapi memang majikan tidak pernah masuk ke kamar aku. Paling kalau ada keperluan kayak nyari-nyari baju yang belum aku setrika atau gimana itu baru masuk ke kamar aku. Tapi kalau setiap hari itu majikan itu nggak peduli sama kamar aku, mau kotor mau apa itu nggak peduli. Yang penting kita sendiri ya inisiatif bersihin kamar kita. Dan ada juga majikan yang nggak ngasih kita kamar. Jadi kalau umpamanya jaga anak itu kita tidurnya sama anak, jadi di kamarnya anak. Kita nggak punya privasi sendiri ya. Kalau majikanku itu ngasih privasi, ngasih kamar itu buat privasi aku sendiri, di kamar mau ngapa mau ngapain gitu kan, bebas leluasa. Terus juga rumah juga nggak ada CCTV. Biasanya kan kadang majikan itu kasih CCTV itu nggak lebih dari satu ya, lebih dari satu. Tapi majikanku itu baik di rumah yang kecil maupun di rumah yang besar itu tidak ada CCTV. Jadi ya lebih aman lah. Tapi ya kita bisa bagaimana ya? Kita inisiatif sendiri lah, inisiatif sendiri. Biarpun nggak ada CCTV kan, tapi inisiatif waktunya kerja ya kerja, waktunya mainan HP ya mainan HP gitu. Punya pokoknya inisiatif lah, inisiatif sendiri. Kalau tidak ada inisiatif ya mungkin majikan juga kayak gimana. Dan majikan juga ada yang percaya, ada yang enggak. Kadang kalau yang enggak itu bukan karena ada CCTV itu majikan nggak percaya sama kita, bukan ya. Tapi memang CCTV itu berguna untuk semua hal. Jadi kita menganggap CCTV itu bukan karena untuk memantau kita, bukan. Tapi banyak hal. CCTV itu banyak hal yang bisa dipantau. Bukan hanya kita bagaimana kita kerja atau bagaimana eh, setiap harinya kerjaan kita di rumah itu seperti apa, apakah kita kerja dengan baik atau tidak, itu eh, terpantau sama CCTV ya. Terus juga kadang majikan juga kan ngambil pembantu itu bukan hanya satu kali, dua kali gitu, mungkin beberapa kali. Dan ada majikan juga yang kayak kurang percaya sama pembantu gitu, takutnya pembantunya ngambil barang ataupun apa ya, namanya juga majikan ya, majikan berkuasa karena majikan yang gaji kita. Terus kita itu kerja di sini itu, kalau aku ya, kalau aku mikirnya aku kerja kerja di sini, biarpun di luaran sana banyak job-job yang menawarkan gaji yang lebih tinggi, tapi aku lebih memilih kerja stay di sini karena memang aku merasa nyaman di sini. Jadi untuk para pekerja yang seperti aku ini ya, yang ilegal terutama itu, kalau udah menemukan majikan yang eh, majikan yang baik, kerjaan nggak terlalu nuntut, terus nggak terlalu cerewet, ya pokoknya di atas rata-rata lah. Kita itu harusnya bersyukur dikasih majikan seperti itu. Jangan sampai kita eh, pengen yang lebih gitu. Apalagi kan di sini ya, kita gaji bisa milih, majikan juga bisa milih. Tapi kalau dirasa kita dengan majikan yang ini itu merasa nyaman, merasa aman, ya udah kita jalani aja. Toh gaji kita nggak beda seberapa lah. Rezeki juga kan sudah ada yang ngatur. Jadi biarpun kita gaji kecil, tapi kalau umpamanya Tuhan udah menghendaki kita kerja lama di majikan ini, ya insya Allah kita bisa menghasilkan sesuatu yang lebih. Dan saya takutnya kalau umpamanya ganti majikan, kan ganti majikan itu kan nggak langsung jebret gitu kan, enggak. Jadi kita itu kalau mau ganti majikan itu kita nyari nyari job dulu, dan kita juga interview juga sama majikan. Kalau umpamanya majikan yang baru ini deal, kita kapan mau keluarnya gitu. Jangan langsung eee, jangan langsung memutuskan jangan langsung memutuskan kontrak sama majikan yang baru sebelum kita deal tanggal berapa atau hari apa, bulan apa bisa kerja di majikan baru itu. Jadi jangan dulu
ngomong sama majikan yang sekarang, majikan yang lagi stay kerja di majikan yang ini ya, majikan yang sekarang kita kerja itu jangan langsung ngomong mau pindah atau mau apa. Tunggu sampai menemukan job dan menemukan majikan, terus kita deal tanggal berapa, bulan berapa bisa kerja di majikan baru. Nah, kalau umpamanya sudah deal sama majikan yang baru, nah baru kita ajukan ke majikan yang sekarang kalau kita mau mengundurkan diri gitu. Maksudnya sudah tidak mau, ya pokoknya kita ngomong sama majikan itu jangan sampai menyinggung lah. Iya, kita cari-cari alasan untuk kita bisa keluar dari majikan ini. Jangan langsung, "Majikan aku mau ganti majikan, aku mau ganti kerjaan," atau gimana, kan gak enak ya. Gak enak kita ngomong seperti itu. Jadi kita mencari alasan yang baik lah. Alasan yang tidak merugikan kita sama merugikan majikan. Ada juga loh yang majikan umpamanya, aku inilah, umpamanya nih ya, ada orang yang ngomong sama majikan, "Aku mau pulang." Tiba-tiba besoknya majikan datengin polisi buat buat, ngurusin pembantunya itu yang mau pulang gitu. Padahal kan dia eee, hanya alasan untuk pindah ke majikan yang baru, tapi ternyata majikan yang sekarang lagi dia kerja itu malah datengin polisi gitu. Katanya, "Kamu mau pulang, ya udah kalau kamu mau pulang aku udah datengin polisi ya kamu tinggal proses pulang aja." Kayak gitu yang ditakutkan. Jadi setiap orang itu kan beda-beda ya, beda-beda pemikiran. Kadang majikan itu mungkin pembantunya ngomong, eee, "Loh Pan, aku mau pulang karena aku kerja udah lama, aku ada keperluan di rumah, ini." Terus mungkin di pikirannya majikannya, pembantuku ini mau pulang, ya udah, biar biar di apa ya, biar diurus sama majikan yang ini, mungkin langsung datengin telepon polisi gitu, "Ini ada yang mau nyerahin diri," atau gimana gitu kan. Padahal si pembantu ini niatnya hanya mau, eee, pindah ke majikan yang baru, tapi karena memang majikannya ini mikirnya nih pembantu pengen pulang, jadi ya udah didatengin polisi gitu. Ada yang kayak gitu ya. Terus, eee, aku sih mikirnya, ya udahlah ya gaji segitu juga ya udah yang penting kita gajian lancar, majikan baik, kerjaan gak terlalu nuntut, terus apalagi yang harus dicari gitu. Daripada nyari-nyari gaji yang lebih tinggi, kita kan pindah ke majikan yang baru kan perlu adaptasi. Adaptasi itu nggak 1-2 hari loh adaptasi sama majikan. Kadang majikan nggak cocok, terus kita dipulangin lagi. Kalau umpamanya kita punya agent, mungkin kita dipulangin ke agent atau kalau umpamanya majikan nggak cocok, langsung ngomong, "Udah kamu nggak usah kerja lagi," atau gimana gitu kan. Takutnya ke situ sih. Terus kan juga kerjaan di sini itu tergantung ya. Ada yang gaji besar, kerjaan juga lebih besar, lebih banyak. Dan gaji standar, kerjaan nggak terlalu banyak, atau apa yang mungkin majikannya juga ngasihnya gajinya yang standar. Kalau aku sih milihnya ya udah yang nyari standar aja ya, karena memang kita tidak ada skill untuk bekerja yang lebih itu kan. Ya syukur kalau umpamanya dapat majikan yang lebih baik dari majikan yang sekarang, gaji yang lebih tinggi daripada gaji yang sekarang. Syukur, alhamdulillah itu rezeki. Takutnya setelah kita keluar dari majikan ini, majikan yang udah baik ke kita, majikan yang nggak banyak tuntutan, terus gaji juga tiap bulan lancar, nggak pernah main fisik, nggak pernah berkata kasar, ya udah mau nyari yang apa lagi gitu kan. Kalau menurut aku sih ya, aku nggak, udahlah, maksudnya udahlah, aku mau nyari yang gimana lagi. Karena eh, aku memang orangnya nggak
nggak suka adaptasi lagi, kayak kayak gimana ya, kalau umpamanya pindah sama majikan yang baru itu kan, ah enakan majikan yang lama ya, ngapain pindah-pindah, udah enak-enak di majikan yang lama pindah ke majikan ini. Apalagi kalau umpamanya majikannya itu cerewet, kerjaannya itu banyak, rumahnya itu besar. Biarpun kita dapat gaji gede, kalau umpamanya setiap hari makan ati, setiap hari capek, kayak badan remuk, kita kan nggak kuat juga ya. Terutama hati kita kan, kalau umpamanya majikan selalu ngomong kasar atau suka ya cerewet-cerewet gitu. Ya orang namanya kita manusia ya, manusia setidaknya kan kita juga merasakan sakit hati gitu kan. Apalagi yang majikan yang super duper, wah gitu, gimana? Kalau aku sih ya kayak nggak sanggup gitu. Keluar dari majikan ini, majikan yang tiap bulan ngasih gajinya lancar, tiap hari dia tidak pernah ngomong kasar, sekalinya dia minta bantuan ke saya itu kayak, "Ai tolong ambilin itu, Ai tolong eh, ini diberesin atau apa." Habis itu udah diberesin, udah diapain itu kan dikerjakan, terus majikan bilang, iya terima kasih. Itu kan udah termasuknya majikan itu kan apa ya, menghargai kita biarpun kita pembantu, tapi setidaknya dia kan nggak semena-mena sama kita. Nah ada juga loh yang majikan yang kayak eh pokoknya nggak bisa dijelasin ya. Tahu sendiri kalau umpamanya pekerja rumah tangga tahu sendiri kan kalau mendapatkan majikan yang seperti itu kayak kayak gimana ya, mau dimasukin kuping kiri keluar kuping kanan, mau dimasukin kuping kanan keluar kuping kiri juga tetap aja masuknya ke hati, ya nggak? Tetap aja masuknya ke hati. Jadi setiap hari itu kayak kita tuh kerja tertekan, kayak gimana ya, kayak ada rasa ketakutan gitu lah. Ini kerjaan kayak gini nanti dikomplain nggak ya? Kalau umpamanya rumahnya besar, kita kerjanya di cepet-cepet gitu kan. Takutnya ada yang kelewat masih kotor, nanti majikan ngecek ini kenapa masih kotor. Padahal itu rumah gede ya, rumah gede kita sendirian bersihin kan nggak mungkin satu hari itu selesai. Kalau semua harus dibersihin semua, apalagi pintu-pintu jendela apa suruh dielap semua kan nggak mungkin ya, kan nggak mungkin. Jadi kalau saya, menurut saya dikasih majikan yang baik, gaji lancar, terus nggak pernah berkata kasar, nyuruh juga dengan kataan yang baik-baik ya, nggak bentak-bentak atau apa, nggak. Udah, alhamdulillah saya mah tetap kayak udahlah, biarpun gaji kecil yang penting hati kita aman, mental kita aman. Udah mau nyari yang mana lagi? Toh setiap negara, baik negara resmi ataupun ilegal, banyak kok, banyak majikan yang baik dan banyak juga majikan yang cerewet, yang super duper cerewet banyak. Jadi kita itu tergantung nasib. Kalau umpamanya nasib kita itu uh, dapatkan majikan yang baik ya alhamdulillah. Kalau umpamanya kita dapatkan majikan yang kayak seperti itu ya mau gimana lagi kalau untuk yang kerja resmi. Tapi kalau kayak kita, kayak aku yang kerjanya ilegal, umpamanya mendapatkan majikan yang seperti itu, nah baru kita cari majikan yang lain. Kalau majikan kita sudah baik, majikan kita sudah menganggap kita seperti keluarga sendiri ya, udah alhamdulillah gitu kan. Kita loh pekerja ilegal, tidak tahu kapan hari apes kita itu akan datang, iya enggak? Entah itu di rumah majikan, entah itu kita keluar, bahkan kita turun dari apartemen aja, kadang kita kan was-was turun dari apartemen itu mau beli sayur atau beli makanan atau apa, kita itu kan was-was. Pasti kita itu juga kan pakai masker, pakai topi gitu, pakai pokoknya nutupin diri kita. Tapi yang namanya hari apes itu tidak ada di kalender.
Hari apes itu kita tidak tahu hari apes itu. Tidak tahu kapan datangnya hari apes itu. Di rumahnya majikan bisa ketangkep, di luar bisa ketangkep. Jadi ya kita tidak bisa berbuat apa-apa karena memang pilihan pilihan kita itu dari awal mau datang ke sini itu kita tahu kan kalau kerja di sini itu ilegal. Jadi ya udah, mau gimana lagi? Kalau umpamanya hari apes datang, ya kita terima. Atau kita juga masih bisa kan pergi kerja ke luar negeri lagi tapi bukan tujuan Cina lagi. Jadi masih ada Hong Kong, masih ada Taiwan, Singapura, Malaysia, masih ada negara yang resmi. Jadi kita kalau umpamanya ketangkep terus kita dipulangin dari negara Cina masih bisa kok kita pergi kerja lagi ke negara yang resmi gitu. Tapi bagi yang masih di negara Cina, kalau umpamanya gimana ya ngomongnya? Ini aja deh, untuk kalian-kalian yang mau ke Cina gitu, tahu sendiri harus tahu beberapa hal gitu. Kalau umpamanya punya teman yang udah ada di Cina ya lebih baik kita tanya-nanya lah di Cina itu bagaimana kerjanya gini-gini. Terus jadinya itu apa aja yang dibutuhin kalau kita mau berangkat ke Cina. Terus sampai sana itu apa yang harus kita lakuin. Tanyalah sama temen yang sudah ada di negara Cina gitu. Jangan sampai kita nanya-nanya di rumah karena memang di rumah itu kan tidak tahu keadaan kita di sini seperti apa dan apa yang dibutuhkan kita di sini itu. Jadi lebih baiknya kita tanya ke teman kita yang udah ada di Cina gitu. Itu yang temennya care ya, yang temennya mau berbagi gitu, berbagi pengalaman dia di sini untuk mengajak temennya datang ke Cina, kerja bareng di Cina maksudnya. Kalau banyak juga sih ya teman-teman di Cina itu yang eh, gimana sih kerja di Cina, gimana gimana. Kadang ada juga yang nggak jawab, ada juga yang kayak setengah-setengah ngasih informasi gitu. Jadi nggak semua informasi yang pengalaman dia yang ada di Cina itu diinformasikan ke temennya, nggak ada. Jadi maksudnya bukan nggak ada sih ya, kayak tergantung orangnya juga sih. Memang aku pertama datang ke Cina itu ketemu sama orang, terus aku tanya ini kayak kayak setengah-setengah gitu loh, kayak setengah-setengah ngasih taunya. Cuma karena memang aku udah terlanjur ada di Cina, terus aku juga nanya ke temen yang lain, gimana nih caranya pengen kirim uang, gimana nih caranya pengen beli-beli makanan, gimana nih caranya beli-beli pakaian, karena biasanya kan kalau pas musim dingin itu, yang baru datang ke Cina itu kan bawa baju yang sedikit, terus bajunya juga kan nggak tebel-tebel amat, jadi kadang masih dingin ya, masih terasa dingin di badan. Jadi kita itu kalau umpamanya majikan baik juga dikasih, majikannya baik dikasih majikan baju hangat. Tapi kalau majikan yang nggak ngasih ya kita tahan-tahan sampai gajian. Nah kalau habis gajian kan baru kita bisa beli baju dan celana yang tebel. Nah itu aku belum tahu caranya yang kayak gitu. Aku tanya-tanya ke teman, ada yang jawab, ada yang tidak, ada yang setengah-tengahnya, ada yang setengah-setengahnya jawab. Jadi setiap orang itu berbeda-beda kalau di sini tuh. Saya juga nggak ngerti ya. Oke, karena di sini udah malam, waktunya juga udah mau istirahat saya, karena besok saya juga harus bangun pagi, masih banyak kerjaan yang harus aku lakuin. Eh, Pagi-pagi itu bangun jam 6, jadi harus memanfaatkan waktu untuk istirahat. Terima kasih yang sudah hadir dan sudah melihat video saya. Semoga kalian dilancarkan rezekinya, amin. Disehatkan badannya, jasmani rohani, dan semoga kalian sehat, semua aman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.